Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Hartini, IDS Suara Ahli Utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Di program Training of Trainers ini, saya bersama dengan Bapak Dr. Abdul Rahman atau Bapak Abdul Rahman SD akan menyampaikan, akan share terkait dengan learning contract atau kontrak belajar. Dan materi ini atau proses pembelajaran ini memang biasanya dilakukan di awal proses, karena terkait dengan salah satu prinsip pembelajaran orang dewasa adalah bahwa orang dewasa itu akan belajar dengan optimal, dengan efektif, dengan efisien, kemudian juga dengan semangat gitu. Kemudian akan mendapatkan learning outcome yang maksimal. Manakala beliau itu sudah siap ya, jadi ada ready, ada kesiapan untuk melakukan satu proses pembelajaran ya. Untuk itu maka perlu ya materi ini, tetap bahwa materi ini kami fasilitasi berdua, berpartner itu ya, dengan Bapak Abdul Rahman yang saya yakin Bapak itu juga sudah tidak asing lagi begitu. Ya. Kemudian mengapa kan gitu ya? Mengapa kok mesti ketika kita akan memulai satu proses pembelajaran itu harus ada kontrak dulu, ya. Kontrak dulu ya. Bahwa sudah barang tentu ini ada kaitannya dengan bagaimana persyaratan keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri. Apalagi kita paham bahwa peserta kita ya, adalah orang dewasa, ya, adalah orang yang sudah bekerja, gitu ya. Kemudian bahwa syarat pembelajaran untuk bisa meraih sekali lagi learning outcome yang tinggi, maka ini syaratnya harus enjoy. Orang harus bahagia. Jadi kalau kita itu bahagia, kalau peserta itu bahagia, ya, maka akan segala potensi ini akan berfungsi secara maksimal begitu ya. Jadi apa ini? Pikiran, ya, kemudian juga emosi, ya, karena belajar itu juga harus didukung oleh emosi juga kan gitu. Kemudian juga fisik. Jadi semuanya akan produktivitas ini akan menjadi optimal manakala para peserta itu bahagia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah open mind. Harus membuka diri. Jadi harus membuka diri. Siapa yang harus membuka diri? Semua ya, unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi terutama para peserta di sini harus open mind. Fasilitator juga harus open mind, begitu ya. Fasilitator harus berupaya untuk membuat kelas itu menyenangkan, ya. Untuk membuat semua peserta itu bahagia, ya, tidak bete. Kemudian harus menciptakan suasana yang membuat peserta itu terbuka. Tidak ada mungkin juga tidak ada rasa terancam gitu ya. Tidak ada rasa malu ya. Ini saya rasa ini harus memang situasi seperti ini harus diciptakan. Ya. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah ya, karena kalau kita bicara tentang learning, belajar, ya, belajar adalah proses transformasi, perubahan perilaku, change behavior change, gitu ya. Jadi artinya apa? Ya, kalau tidak terjadi perubahan, ya, maka tidak
maka belajar itu juga tidak terjadi, kan gitu. Jadi ready for change. Ini peserta harus juga kita siapkan, ya, kita ciptakan satu situasi bahwa peserta itu siap untuk belajar. Sehingga inilah tantangannya, ya, tantangannya tidak mudah, sudah barang tentu. Bagaimana menciptakan kelas yang fun, begitu, yang semua pesertanya enak, enjoy, ya, bahagia, begitu ya. Kemudian semua peserta tidak malu-malu, ya, kemudian tidak kaku, begitu ya, tidak menutup diri, ya, tidak merasa terancam, ya, dan hal-hal yang lain. Kemudian juga yang terakhir, ini sangat penting, ya, bahwa suasana siap untuk melakukan satu perubahan, ya, karena yang namanya pembelajaran adalah perubahan. Jadi ini satu hal yang sudah barang tentu tidak mudah, dan itu menjadi tantangan, apalagi ketika kita bicara bahwa orang dewasa ini hanya akan, ya, melakukan proses pembelajaran, itu akan melakukan satu proses perubahan. Kalau kita bicara belajar adalah perubahan, proses belajar akan berlangsung dalam dirinya. Kalau tadi, ya, tiga hal tadi bisa difasilitasi oleh fasilitator untuk terbangun, ya, di dalam proses pembelajaran. Kemudian prosesnya bagaimana, gitu ya. Prosesnya bagaimana agar semua itu bisa tercipta sehingga semua peserta termotivasi untuk belajar, yaitu harus dilakukan satu proses ice breaking, memecah kebekuan. Kita sadar betul bahwa background para peserta ini berbeda-beda, ya. Jadi para pembelajar ini backgroundnya berbeda-beda. Background apa? Ya, background kulturalnya berbeda, ya, sosial kulturalnya berbeda, ya. Kemudian juga pendidikan berbeda. Kemudian juga pekerjaan berbeda. Pekerjaan bahkan berbeda-beda, dari beberapa pekerjaan yang bermacam-macam ini dihimpun dalam satu kelas. Nah, seperti sekarang ini di ruangan ini, saya rasa di ruang TOT yang mungkin Bapak Ibu ikuti ini juga bermacam-macam, ya, background latar belakangnya, ya. Sehingga ketika masuk ke suasana pembelajaran, maka ini harus ada proses bagaimana memecah kebekuan, ya. Sehingga agar akan terjadi, ya, suasana yang cair, begitu ya, yang cair. Kemudian kesetaraan nanti akan terjadi seperti itu, ya, antara peserta, ya. Kemudian akan enjoy, ya, akan senang dia, ya. Kemudian apalagi, ya, bahwa antara satu dengan yang lain kadang juga belum saling mengenal, ya, maka perkenalan juga penting di dalam proses learning contract ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika proses pembelajaran nanti terjadi, bahwa harus ada saling keterbukaan, saling berkomunikasi, begitu ya, dengan mudah, dengan lancar. Jadi komunikasi harus lancar di dalam proses pembelajaran antar fasilitator dengan peserta, itu peserta dengan fasilitator. Kemudian antar peserta itu sendiri, bahkan dengan panitia. Nah, ini saling jadi komunikasi sehingga tidak akan terjadi mungkin masalah-masalah, ya, hambatan komunikasi yang menyebabkan terjadinya hambatan belajar, ya. Jadi, ya, selain ice breaking juga harus ada saling mengenal, ya, saling mengenal, ya. Karena apa? Andragogi, Heitagogi, ya, itu adalah participatory learning, ya. Kemudian partisipan, ya, center aktivitas, ya. Jadi mereka adalah nanti akan sibuk, begitu, harus sibuk menyibukkan diri, ya, melakukan satu proses pembelajaran, ya. Sudah barang tentu dengan fasilitasi dari fasilitator. Kalau dalam Heitagogi, ya, mentor, kemudian juga coachnya.
Jadi di sini explique perkenalan, ya ini menjadi satu prasyarat, satu landasan yaitu ya untuk bisa terjadinya interaksi pembelajaran yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian setelah itu, ya selain itu juga bahwa peserta harus tahu sebenarnya materi apa yang akan dipelajari, begitu ya. Materi apa dan prosesnya bagaimana, ya, agar berhasil untuk mempelajarinya. Jadi materinya apa saja, prosesnya bagaimana. Nah, ini juga penting, ya. Dalam andragogi atau hekagogi yang murni, ya maka di sini bahwa materi kemudian bagaimana proses pembelajaran itu disepakati, dilakukan secara bersama-sama, begitu ya. Jadi peserta dilibatkan dalam perencanaan itu dalam teori yang sesungguhnya, dalam konsep yang sesungguhnya. Tetapi dalam pelatihan-pelatihan kita itu memang ya by design. Jadi kurikulum materi itu sudah didesain, kemudian juga bagaimana tahapannya, waktunya, jadwalnya sudah ya. Tapi dalam hal ini hal-hal yang sebenarnya ya mungkin juga kaitannya dengan ya apakah ya mungkin tingkat kedalaman, mungkin juga cara pembelajaran, kemudian juga waktu yang tidak, maksudnya yang di luar organisasi yang sudah diorganisir oleh penyelenggara atau yang sudah diorganisir pun ketika itu tidak ada masalah ya, dilakukan satu proses justifikasi, kemudian penyesuaian itu juga tidak masalah kan gitu ya. Itu kaitannya dengan ya bagaimana ya harapan-harapan peserta ya, kemudian juga materi teori ya, karena peserta hanya akan termotivasi untuk belajar kalau itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan harapannya, sesuai dengan kondisinya ya, sudah barang tentu ya. Kemudian berikutnya adalah ya melakukan satu kesepakatan bersama. Jadi norma ini harapannya disepakati. Komitmen bersama ini isinya adalah norma-norma. Ya. Apa isinya? Ya, adalah hal-hal yang mungkin harus dilakukan. Ya. What the do's? Ya. Mungkin hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ya. What the don't gitu ya, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan ya, kaitannya dengan apa, mengoptimalkan hasil belajar ya. Kemudian selain itu juga kaitannya dengan kelas, pengorganisasian kelas agar ada kemudahan ya bagi para peserta juga ya, bagi panitia, bagi fasilitator gitu ya, untuk berkomunikasi dengan para peserta ya, maka ini juga perlu ada pihak-pihak yang menjembatani begitu ya, karena self organizing. Jadi ini saya rasa kita berupaya ya untuk memanusiakan peserta itu, untuk memberi kesempatan kepada peserta mengorganisir diri. Jadi jangan pengurus kelas ini kalau bisa jangan ditemukan oleh penyelenggara ya, karena kalau toh dia yang membentuk komitmen, yang dia yang membuat, maka ini nanti yang akan bisa optimal, bisa memfasilitasi proses pembelajaran dari mereka. Jadi itulah hal-hal penting ya, hal-hal mungkin pokok itu ya, terkait dengan apa dan bagaimana prosesnya dari learning contract ini ya, Bapak Ibu sekalian. Selebihnya ya silahkan ya, kita bisa tracking tentang bagaimana membuat kontrak belajar ini ya, karena kita sebagai fasilitator seyogyanya Bapak Ibu sekalian, kita pendekatan kita tidak mutlak top down begitu ya, tetapi mengutamakan bottom up. Tetapi ya kalau kita biasanya di dalam pelatihan begini, keterpaduan antara top down dan bottom up, karena ada hal-hal yang sudah disetting, yang sudah disifai, ada unsur administratif ya, dan
lain sebagainya. Ini yang juga harus diakomodir begitu, tapi bagaimana aspirasi peserta juga harus diakomodir. Ya, ini adalah makna ya, dan kemudian proses dari kontrak belajar. Dan saya rasa demikian ya, penjelasan singkat ya, untuk selebihnya sekali lagi Bapak Ibu bisa mempelajari kaitannya dengan bagaimana kontrak belajar ini dari referensi yang ada di mana saja ya, terutama di dunia maya. Saya rasa di sana ada videonya juga ada, kemudian uraiannya juga ada ya. Kita di era digitalisasi ini secara luas ya, sudah diberikan kesempatan ya untuk lakukan satu proses ya, bagaimana proses mencerdaskan diri kita, memperluas wawasan pengetahuan kita ya, melalui referensi-referensi yang berhamburan ya, bahkan bisa kita peroleh di jari-jari kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya sukses dan tetap sehat semuanya ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.